Terus balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga AVAX teman-teman. Jadi ini udah hari terakhir di bulan Juli kuartal 2 teman-teman ya. Juni ya. Besok udah memasuki bulan Juli kuartal 3 teman-teman. Ya nggak berasa banget nih, kita udah di pertengahan tahun 2025 ya. Jadi kemarin baru saya update satu video ya, satu lagi ternyata belum sempet teman-teman. Ini ada bahas untuk Bitcoin DOM, kemudian Pengu sama Bong. Jadi hari ini saya update untuk Bitcoin dan juga AVAX. Untuk nanti malam juga saya belum bisa update video lagi ya, karena masih kurang kan satu video yang kemarin saya janjiin. Mungkin di hari Rabu baru bisa upload 2 video ya, siang dan malam maybe teman-teman. Oke, besok juga satu. Kemudian sedikit reminder ya, ini untuk beberapa news event yang ada. Ini ada Chicago PMI tanggal 30 Juni, kemudian tanggal 1 Juli ini ada Jerome Powell speak lagi ya. Kemudian ada beberapa news event dari tanggal 1, 2, dan 3, dan mayoritas start dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 10 malam nih teman-teman ya. Cuman di sini kita bisa lihat main eventnya itu ada di tanggal 1 Juli nih. Ini ada Powell speak teman-teman ya. Kemudian untuk next weeknya belum ada nih ya, schedule-nya. Jadi kita pantau dulu untuk di minggu ini ya, ada beberapa news event penting. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed juga sedikit naik ke area 52 ya. Kemudian untuk market sebenarnya belum bagaimana gerak, cuman altcoinnya sedikit ada rebound tambahan karena Bitcoin dominance yang kembali mendapatkan rejection kecil teman-teman. Dan untuk Bitcoin dominance dan Bitcoin akan coba saya bahas besok ya, di awal bulan yang baru, dan lebih detail khusus untuk bahas Bitcoin dan Bitcoin dominance aja besok. Oke. And ya, langsung tanpa basa-basi kita akan lihat dulu untuk liquidation heat map ya. Ini per 24 jamnya, ini untuk area tebal masih di 109.200-an. Kemudian untuk yang tebal bagian bawah sebenarnya di 107 ini nggak terlalu tebal, nggak setebal yang melakukan sell short ya. Kemudian kita lihat per 3 hariannya ya, per 3 hariannya ini area tebal udah kejemput ya di 108.490. Kemudian di sini tebalnya ada di 106.200 dolar nih. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Kemudian next kita lihat per weekly-nya update ya. Weekly-nya tebal di 109.400 dan long tebal di 106.200-an dolar nih teman-teman ya. Jadi secara jangka pendek maupun menengah, teman-teman bisa pantau untuk liquidation yang tebal. Ketika dia masih range-nya sideway ya, ini mungkin bisa jepret atas bawah ya. Apalagi ada beberapa news event yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, dan kita langsung lihat dulu untuk Bitcoin. Nah, ini untuk Bitcoin secara daily sebenarnya ini udah hampir retest di trendline resistance, cuman belum nyampe. Plus di sini ada area strong resistance ya di sekitar 107.700 sampai 109.000 dolar lah. Ya, dia di retest di situ belum adanya rejection strong, walaupun naiknya udah bertahap teman-teman. Ya, jadi menjelang besok kan closing monthly, plus juga ada news event penting, jadi bisa di-prepare, persiapkan ya untuk skenario apakah dia cuma jepret atas sebelum dia lanjut turun seperti ini, atau malah kita mendapatkan retracement terlebih dulu baru dia break, atau bagaimana ya. Jadi kita sembari menunggu besok. Kalaupun dia mampu break duluan, nah ketika dia break ini kita bisa pantau nih ketika dia adanya retracement before dia lanjut naik ya, karena sekarang posisinya lagi di tengah-tengah teman-teman ya. Di tengah-tengah nih, either dia break atau dia retest dulu. Jadi lebih baik mungkin untuk yang konservatif bisa wait and see dulu, menunggu sampai kita melihat apakah dapat retest dulu atau dia break terlebih dulu ya. Terlebih beberapa hal yang tadi juga udah saya sampaikan, mau closing monthly, kemudian besok ada Jerome Powell speak juga, masuk kuartal baru gitu ya. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan dia. Jadi ya, posisi Bitcoin secara price action juga seperti ini ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu di take note dan diperhatikan. Tapi untuk so far ya masih bullish kok, nggak ada masalah. Cuman ya memang kita lihat adanya sedikit slowly ya, adanya sedikit pelemahan momentum dari sisi buyersnya. Kemudian kita belum dapat any retracement ya. Ya tinggal kita lihat
ya dia break terlebih dulu atau dia retest terlebih dulu, karena terakhir kali dia udah adanya liquidity sweep ya, adanya V-shape recovery di sini kita bisa lihat ya. Cuman ya memang kita belum mendapatkan yang namanya retracement, itu kita belum dapat. Tapi ya apakah berarti harus, ya nggak juga, bisa aja dia udah break terlebih dulu untuk dia lanjut naik untuk ngejar nilai ATH, bisa juga gitu ya teman-teman. Itu yang bisa diperhatikan sebenarnya untuk secara daily. Secara overall nggak ada masalah ya, tinggal kita menunggu aja sebenarnya untuk clear directionnya, karena sekarang posisi masih di tengah-tengah untuk Bitcoin secara daily. Minimal kalau misalkan secara hourly-nya ini yang lebih detail ya, kita bisa lihat di sini dia udah men-take out highest sebelumnya, kemudian di sini dia lagi sebelumnya testing tuh ya, secara tear candle aja belum sampai, tapi kalau misalkan kita tandain secara zonasi sebenarnya ini udah di posisi testing ya, dan posisinya pun struggling untuk break, tapi belum adanya rejection yang signifikan gitu. Jadi mungkin masih adanya mencoba ngedobrak beberapa kali. Kalau nanti dia mencoba ngedobrak dan nggak sebegitu kuatnya, cuman bikin tail candle kemudian masuk lagi, nah ini udah ada tanda-tanda mungkin kita akan memasuki fase retracement terlebih dulu before benar-benar break ya. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Kemudian kedua adalah di area sini masih sama ya, sebelumnya menjadi ada area creating base sebelum dia lanjut naik. Di sini perlahan-perlahan dan akhirnya sideways di weekend teman-teman. Ini masih bisa dipantau area 104.600 sampai 105.550 dolar, itu bisa menjadi area pantauan sebenarnya. Kemudian nextnya lagi masih sama pasti di sini ya, di previous waktu dia retest sebelum dia akhirnya melanjutkan penguatan di sekitar 99.600an sampai 101.400an dolar. Ini bisa dipantau untuk Bitcoin ya secara hourly ya. Selebihnya masih sama karena ya pergerakannya pun masih sama di situ-situ aja. Dan di sini kita bisa lihat juga ya adanya bearish divergence sebenarnya secara price action dan juga secara RSI teman-teman. Tentu adanya bearish divergence ini bukan semerta-merta dia bakal dump dan sebagainya, bisa aja nanti reset dan harganya cuma tersideways. Ini ada beberapa area tambahan aja untuk teman-teman bisa pantau kalau memang dari range sideways-nya ini dia break. Dan bisa kita tambahkan juga ya, di sini adanya trend resistance, and then di sini juga adanya trend support. Jadi dia terbentuk di dalam sebuah rising wedge. Dan ini bisa menjadi concern sebenarnya untuk posisi saat ini dari si Bitcoin. Ya. AVAX. Nah, berbicara AVAX, ini adalah memang salah satu altcoin yang bagus juga. Cuman kalau berbicara ATH-nya masih jauh banget ya, di 147,57 dolar. Ya, di sekitar 147 dolar lah ATH-nya, dan sekarang harga di 18,12 dolar. Sangat-sangat jauh dari ATH. Bahkan di 2024 pun area tertinggi yang dia sempat tes aja hanya di 65,5 dolar, sekitar area itu. Jadi memang masih sangat jauh dari ATH-nya, teman-teman. Dan dia berangsur turun nih posisinya. Jadi sangat berat sebenarnya untuk dia balik ke ATH-nya. Ya at least kalaupun dia balik di previous high seperti contoh di 55 atau di 65 dolar, itu udah bagus banget untuk AVAX teman-teman ya. Jadi ya sulit untuk apa ya, bisa dibilang sulit untuk kita bilang dia balik ATH itu sangat-sangat kecil probabilitasnya. Jadi mungkin kita akan menaruh target yang sangat-sangat lebih realistik. At least kalau memang di cycle kali ini ataupun lebih tepatnya di tahun ini kita mendapatkan satu push lagi, ya minimal dia balik ke tes area ini aja udah bagus banget ya. Tapi untuk ATH masih jauh. Dan ya kita lihat untuk posisi saat ini sebenarnya dia udah sempat retest ya ke lowestnya dia. Di sini kita bisa lihat di sini ada tahanan yang strong, bahkan di area sebelumnya di sini menjadi previous SNR juga di 14,6 sampai 17,59 dolar. Ya ini masih menjadi area support yang kuat, dan so far syukur mendapatkan reaksi yang masih cukup oke, walaupun yang nggak segitu signifikannya juga gitu ya untuk pemantulannya dia. Nah untuk posisi saat ini dia lagi retest terhadap EMA21, dan ya kita bisa gunakan juga sebenarnya sebuah trend line ya, resistance seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 kali kena touch dia dapat rejection, dan ya terus-terusan ya kita lihat dia terus-terusan create yang namanya lower low. Ini low sebelumnya di break, and then lower sebelumnya di break, and then lower sebelumnya di break, dan akhirnya somehow dia belum bikin lower low yang baru ya. Jadi kalau memang kita masuki bulan Juli, bulan yang lebih hijau, dan ya maybe
setelah 1 2 3 4 5 kali percobaan dia reject, maybe yang ke-6 kali hopefully mendapatkan follow up yang cukup baik untuk dia mampu break dari trend resisten ini. Ya baru mungkin any retracement bisa nge-follow up dia di atas $20 ya, seperti $22, $24, $25, $26 teman-teman. Ya expect seperti itu di bulan ini. Karena memang beberapa kali udah kena reject, dan somehow kita lihat dari rejection yang terakhir kali di sini udah mulai adanya tanda-tanda ataupun sign awal lah untuk dia bisa reverse. Ya semoga kita dapat follow up yang baik dan jangan sampai adanya bad news seperti perang-perangan lagi teman-teman. Itu dulu sih harapannya. Jadi kalau misalkan so far kita mendapatkan market yang lebih steady, ya masih punya peluang cukup besar setidaknya untuk AVAX secara daily bisa break dulu lah dari tenanan resisten ini. Meanwhile kalau kita lihat secara 4 jamnya, ya 4 jamnya pun kita bisa lihat juga ya di sini dia terakhir kali retest di highest-nya, kemudian adanya retracement. Nah ini adanya retracement, kemudian dia lanjut up lagi teman-teman, lanjut up. Sekarang adanya rejection lagi karena ya Bitcoin lagi adanya koreksi dan Bitcoin dominance masih strong tinggi. Sekarang pantauannya adalah ini, coba saya hapus dulu ya. Kalau kita bahas secara lower time frame, di sini ada area fresh demand ya, plus ada EMA21. Ini di sekitar area 17,8 sampai $18. Ini menjadi area pantauan saat ini untuk AVAX teman-teman ya. Nah kemudian kalau next area target dia break, ini bisa menjadi pantauan next target di 17 sampai $17,33. Maka ini menjadi dua area watchlist untuk AVAX secara short termnya, time frame 4 jam ya, sembari menunggu memasuki bulan baru dan closing candle monthly, plus menunggu Jerome Powell speak. Ini bisa dipantau dua area ini teman-teman untuk AVAX secara short termnya ya. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan untuk AVAX dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit teman-teman.